Niki arah sopo tau lebaon bumi lombok soko ubu si teparani bermatanya bebawa tanah si mulai sholat. Setelah teman-teman kadus dan kita semua aparat pemerintah desa membaca dan mendengarkan info-info tentang anak ini harus diselamatkan karena dia adalah aset negara, aset bangsa, dan kemudian didukung dengan adanya peraturan daerah tingkat provinsi bahkan di tingkat kabupaten, dan kita juga sudah membuat perdes tetapi memang belum secara luas kita sebarluaskan. Pun kita juga sudah berupaya bersama-sama dengan kepala dusun untuk mau tidak mau harus kita cegah semasa dia masih usia di bawah umur. Memang ada kadang-kadang upaya yang dilakukan teman-teman kadus terutama kepada anak-anak yang mendekati usia 19 tahun. Dengan cara apa? Mereka meminta saran konsultasi dengan pihak Kementerian Agama dalam hal ini pula untuk memintakan dispensasi. Karena namanya anak memang kalau sudah namanya dia saling mencintai dan seterusnya, memang agak susah sekali untuk bisa. Tapi sekali lagi upaya yang kita lakukan karena pemahaman dan persepsi kita sudah sama dengan teman-teman terus. Alhamdulillah pernikahan usia anak di Desa Jira tahun 2024 ini sudah untuk menurunkan angka ini. Maksud dengan gawe gubuk yang sekarang ini sudah mulai masyarakat memahami bahwa gawe gubuk itu tidak diartikan membawa dulang, tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan apapun, termasuk persoalan pernikahan usia anak, dan juga bagaimana kita mencegah stunting yang di desa kita tidak tercapai. Suatu saat apa ada kemungkinan menggelar gawe gubuk secara mandiri? Insya Allah, karena ini sudah mulai saya sampaikan kepada masyarakat atau agama bahwa yang diberikan kita konsep oleh penyelenggara dalam hal ini LPA ini adalah kebersamaan kita dalam menyikapi setiap persoalan terkait dengan persoalan-persoalan anak. Apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, kemudian anak-anak yang ada niat untuk menikah, dan ini pun juga kita lakukan melalui sosialisasi di tingkat sekolah. Bahkan menawarkan kepada pihak sekolah, katakanlah menghimbau setiap anak masuk di sekolahan itu buatkan surat pernyataan yang ditandangani oleh anak-anak dan orang tuanya bahwa selesaikan pendidikannya sampai dengan tingkat akhir. Niki arah sopo tau lebaon bumi lombok soko ubu si teparani bermatanya bebawa tanah si mulai sholat. Kalau kita tidak menganggap masalah perkawinan usia anak ini, maka pada situasi tertentu, pada kurun waktu tertentu kita tidak bisa mengendalikan. Pasti banyak persoalan sosial yang akan terjadi. Nah, karena itu kuncinya adalah
mari kita jadikan bersama-sama bahwa kalau ada keluarga kita, semeton jari kita, warga kita yang menikah di usia anak, itu adalah masalah. Itu satu poinnya. Nah, kalau kita anggap masalah, kita punya kearifan lokal, kita punya tradisi yang baik, mun batur tak bermasalah, kita ikut menggotong royongkannya. Inilah gawe gubuk ini, kata kunci gawe gubuk ini. Mari mungkin kalau ada misalnya belum dia berusia 19 tahun, lalu kiri kanannya mendorong untuk menikahkannya, mari kita bersama-sama untuk memberikan pemahaman ke semeton mun merari nengka usiana di bawah 11 tahun. Pertama, pasti pendidikan anak itu terhambat. Yang semula mungkin mau kuliah jadi tidak kuliah. Yang kedua, setelah dia menikah pun begitu punya anak, cenderung dia untuk stunting. Mengapa stunting? Karena pada saat pertumbuhan bayi kan itu dapat makanan dari tubuhnya si ibu. Tubuhnya si ibu saja sedang membutuhkan asupan gizi, otomatis kalah bersaing gizinya untuk bayinya itu oleh ibunya. Makanya cenderunglah panjangnya berkurang, tumbuh kembangnya berkurang. Terakhir saya ingin mengunci, kalau kita bersama-sama bergotong royong menekan, menolkan usia perkawinan anak itu, Tiang yakinilah, Tiang banyak konsultasi dengan tokoh-tokoh agama kita, itu adalah pengamalan dari surat An-Nisa ayat 9, di mana dikatakan terjemahannya itu khawatirlah. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita untuk khawatir, untuk meninggalkan generasi yang lemah kesejahteraannya. Itu poinnya. Karena kalau kita menikah di usia anak, kesejahteraannya akan lemah. Itu kira-kira ya. Demikian. PJ, ini terkait perkawinan anak kan lebih sering dalil dan yang dikedepankan itu menyangkut adat setempat. Ya. Begitu sudah dibawa ke rumah, oh ini adat, Ya. sampai bahkan repet pada itu. Ya. Kita harus bijak, Pak. Itu kan hanya proses akhir perkawinan itu. Yang kita bisa gotong royongkan itu adalah sebelum itu terjadi. Sebenarnya sebelum itu terjadi, usia perkawinan anak ini kaitan dengan wawasan, kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan apa istilahnya ya, kaitan dengan komunikasi-komunikasi yang terjadi di masyarakat kita. Maksud kita, pasti sebelum dia nikah itu midangnya dulu, pasti gempel dia. Nah, kalau kita lihat misalnya usianya masih 16 tahun, lalu dia kesana kemari dengan bebas, di sanalah peran kita untuk menekannya. Kita ingatkan, ya kan begitu ke sekolah juga. Ya kalau dia sudah terjadi pernikahannya, sudah diambil, idealnya memang harus kita berikan advokasi dulu. Tapi kalau yang terjadi sesuatu, mohon maaf, kan ada saja kasus-kasus, yaitu pasti ada cara penanganan lainnya. Misalnya begini, kalau terpaksa dia kawinkan karena tertangkap hansip, ya apa peran pemerintah? Peran pemerintah melakukan edukasi. Silahkan menikah, tetapi jangan hamil. Diberikan, dipersiapkan di alat kontrasepsi. Itulah advokasi. Karena ini menunjukkan bukan melarang ini, sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah dampaknya, Pak. Kalau terjadi kecelakaan, ya mohon maaf ini terjadi kecelakaan tidak kita inginkan. Usianya 16 tahun tapi sudah hamil. Ada juga sudah ketangkap basah gitu, belum hamil nih. Cara kita dorong, silakan dinikahkan tapi menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, dengan regulasi yang ada ini, memang pernikahan usia anak kita sudah mulai menurun. Tetapi menurunnya belum signifikan. Mungkin karena kita belum guyup kata ketua LPA. Nah nanti kalau kita semua, makanya kita dorong, kita harapkan LPA, UNICEF, dan lembaga-lembaga NGO lainnya, mari kita bersama-sama bergotong royong istilah kami, karena Lombok Timur ini sangat luas, sangat padat penduduknya. Insya Allah yang surprise nih Pak Dewan hadir, penguatan regulasi, peningkatan komunikasi sampai ke level bawah itu akan menjadi fokus ke sana. Berapa persen? Irin alam nem, solah inges damai di hidup sentosa. Bumi jurit menjunjung tinggi agama, jari pedoman hidup baon dunia. Hidup selaras agama di budaya, jari warisan ikan lombok. Sampaikan apa yang menjadi
lingkungan kita dan tentu saja itu menjadi perhatian kita. Sehingga perlu ada regulasi sebagai gayung bersambut daripada kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah atas keseriusannya untuk menangani penekanan pernikahan lain. Jadi kami dari DPRD akan coba mengkoordinasikan itu supaya ada regulasi sebagai bentuk gayung bersambut antara pemerintah daerah, kemudian LPA Kabupaten Lombok Timur, LPA NTB, kemudian dengan DPR kita. Ya, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan kami, maka tentunya akan menjadi pembahasan penting. Ketika kami sudah masuk pada agenda pembahasan. Jadi anggaplah sekarang ini masalah. Jadi masalah ini kan tidak bisa diselesaikan langsung selesai, tapi harus dicicil. Sehingga ini adalah membutuhkan kebersamaan kita semua, terus sekali adalah semangat gotong royong. Jadi ketiga ini dari pemerintah daerah sudah bergerak, kemudian pengadilan agama sudah bergerak, LPA juga sudah bergerak, kemudian disambut baik dengan DPR, maka insya Allah kita optimis. Sugi isi adat di budaya berdampingan alam di budaya lekan zaman leluhur buat persatuan jiwa gotong royong beguguk saling rende masa depan cerah ente lupa agama dari kita